haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Selamat pagi dan shalom. Shalom. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan, sorak-sorai bagi nama Tuhan kita Yesus. Mari hampiri Tuhan dengan syukur, hampiri Tuhan dengan pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan penuh kerinduan. Dan satu hati sama-sama kita masuk hadirat Tuhan, kita berdoa. Kita karamaka syata karaba. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih rahmat dan anugerah-Mu. Sepanjang hari dalam minggu ini kami telah lalui dan boleh merasakan kasih sayang Tuhan. Dan tiba waktunya hari ini kami mengatur mezbah kami, mempersembahkan korban pujian, syukur, penyembahan kami dalam hadirat Tuhan. Karena satu hal kami tahu, saat kami menyembah Tuhan, di situ kami temukan rahmat. Mereka boleh mendapatkan pertolongan kami tepat pada waktunya. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupi, diberkati, berkelimpahan. Terjadi pencurahan kuasa-Mu dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami siap menyembah, kami siap tinggikan nama-Mu hari ini. Dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan hati yang penuh dengan syukur, kami datang menghampiri Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap menyembah Tuhan sama-sama kita berkata, amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan, sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan kita Yesus. Buka tangan kita di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Bui hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, Yesus. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, kan indahnya kekudusan-Mu, nui dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, nui dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan kita Yesus. Bui hatiku dengan hadir-Mu Tuhan. Dengan hadir-Mu kami rindu memandang-Mu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di dalam
ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Tuhan Yesus, ini kerinduan kami ya Tuhan, masuk tempat kudus-Mu, meninggikan Engkau Tuhan Yesus, menyembah-Mu di dalam roh, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Karena satu hal kami tahu, saat kami tinggikan nama-Mu, saat kami menyembah-Mu, saat kami tinggikan Engkau ya Tuhan, di situ kuasa-Mu bekerja, di situ kuasa-Mu melawat setiap kami. Setiap kami beroleh kelegaan, setiap kami beroleh kemenangan. Mujizat terjadi di saat kami ada dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Seberapa baik Bapak Ibu Saudara percaya dan rindukan lawatan Tuhan terjadi hari ini. Sama-sama kita angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Come on ya, katakan, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangan-Mu. Ku rasakan Tuhan Yesus, mau melihat tangan-tangan kami yang terangkat hari ini ya Bapak. Lawatan-Mu ya Tuhan, rindu kuasa-Mu bekerja, rindu hadirat-Mu, berjumpa dengan-Mu ya Bapa, merasakan kasih-Mu Yesus. Ku mengangkat tangan-Ku, Yesus, dan ku Bapak Ibu Saudara, ku katakan, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Beri kemuliaan, tepuk tangan bagi nama Tuhan. Inna Ramaya Ramayana. Irana Ramaya Ramana Ramana Mamo. Haleluya. Ramaya Rana Maya Ramana. Saat kami masuk tempat kudus-Mu Tuhan, kasih-Mu bekerja, kuasa-Mu menjamahkan, cinta-Mu memulihkan setiap kami ya Bapa. Rahabarata karana marada bata karamayana. Haleluya. Indara ramana rana mana mana mana. Haleluya.
ajaib, Engkau dahsyat, Engkau Tuhan yang benar, Tuhan kami Yesus. Haleluya. Rabarabaya raya, yaranamaya ranamaya, daranamaya ranamaya. Jesus, it is you. Oh, Jesus, it is you. Jesus, it is you. Who makes the sun to rise, bring the earth new life, every breath. Jesus, it is you. Who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you. Who brings me food from my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, strong with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. I lift my hands, I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrong, I offer my life here and beyond, to the one thing through. Jesus, it is you. Beri kemuliaan, tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Sees my brokenness, carries me when I'm frail and weak. Say, Jesus, it is you. Who tells the storm, who tells the storm to rest, when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you. Who wears my guilt on his shoulder, who holds my heart in his hand. Oh, who takes my thought and fears, hangs them on the ark, Calvary. Jesus, Jesus, it is you. Jesus, it is you. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu. I lift my head, I lift my head, I bring my song. All of my days, all of my life, all of my wrong, I offer my life here and beyond, to the one thing through. Jesus,
Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oh, praise the name of Jesus. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, tinggikan dia. Amin. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Semangat Tuhan katakan. Oh, praise YHS Church Malang. Angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudaraku. Yang di atas balkon juga. Yang di rumah, di jalan, di rumah sakit, dimanapun kau berada. Terima lawatan Tuhan Yesus. Haleluya. Come on. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Forever sing, we will sing your praise. Oh Lord, ayo lambaikan tangan Bapak Ibu katakan. Oh, praise the name of the Lord Di dalam nama Yesus yang percaya berkata, berikan tepuk tangan gemuruh sorak-sorai bagi nama Tuhan kita Yesus. Come on! Hey! So firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, berbahagia orang yang setia. Mari sama-sama terima kebahagiaan dari Tuhan. Katakan, berbahagialah. Amin. Berbahagialah orang yang setia. Ia akan menikmati hujan berkat-Mu ya Tuhan. Hari ini. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara. Sambil kita tepuk tangan sama-sama. Katakan. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-Mu ya Tuhan. Hujan berkat-Mu hari ini, besok dan selamanya. Ayo sama-sama curahkan berkat-Mu ya Tuhan. Kiri kanan muka belakang katakan. Berkat-Mu curahkan, mujizat-Mu curahkan, kedahsyatan-Mu di dalam hidup. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Yang wanita saja pujikan di hadapan Tuhan. Sing it ladies. Bapak-bapak boleh bertepuk tangan sama-sama. Dia akan menikmati hujan berkat-Mu ya Tuhan. Mari curahkan
Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang di atas balkon juga terima kebahagiaan yang turun datangnya dari surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Bagimu, bagiku, bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita tinggi sama-sama. Curahkan. Curahkan. Mana suaranya? Yang di atas balkon juga. Mari Bapak Ibu Saudara. Kita angkat tangan kita sama-sama. Curahkan berkat-Mu ya Tuhan. Curahkan berkat-Mu. Curahkan mujizat-Mu. Curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidup. Curahkan kasih-Mu. Curahkan kuasa-Mu. Curahkan kemuliaan-Mu. Oh Yesusku, curahkan. Curahkan kemuliaan-Mu. Oh Yesusku. Sekali lagi. Curahkan kemuliaan-Mu. Oh Yesusku. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai. Kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oh. Sebab kita percaya bersama Yesus kita bisa lakukan perkara yang besar. Dan percaya, lambaikan tanganmu tinggi. Berikan gemuruh tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Yesus. Hey. Sama-sama tepuk tangan bagi nama Tuhan. Semua Bapak Ibu Saudaraku katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuhnya.
Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, berkati Tuhan. Dan beri kesempatan memberi korban persembahan. Dan satu hati sama-sama kita berdoa sebelum kita beri korban persembahan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Kau sudah memberi yang terbaik bagi kami Tuhan. Lewat kematian-Mu, bukti cinta-Mu, dan kebangkitan-Mu, bukti kemenangan-Mu. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan kerjakan. Dan sebentar kami akan memberikan lewat apa yang kami miliki. Kami rindu memberi yang terbaik ya Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Dengan sukacita kami bawa korban persembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap memberi dengan sukacita. Semua yang siap diberkati sama-sama kita berkata, amin. Selamat memberi bagi Tuhan kita Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, amin. Betapa ku bersyukur Tuhan, Kau
Terima kasih Tuhan. Yang paling meriah buat Tuhan kita, haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah puaskan jiwa kami. Kami percaya kami kaya di dalam-Mu Tuhan. Jiwa kami penuh, roh kami penuh. Sehingga apapun yang dari luar tidak akan bisa mempengaruhi kami. Kami sungguh mengasihi-Mu Yesus. Ajar kami untuk terus mengenal-Mu lebih dalam. Semakin kami mengenal-Mu, semakin kami kagum. Semakin kami mencintai-Mu. Semakin kami membuktikan bahwa kasih-Mu itu nyata. Di tengah-tengah masa-masa yang sukar, tangan penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Pemeliharaanmu sempurna buat kami. Di hari-hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat semua jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Berkati hidup mereka. Tuntun mereka. Berikan mereka ide-ide yang baru. Jadikan mereka kreatif di dalam-Mu. Sehingga apapun yang terjadi mereka tetap hidup di dalam berkat-Mu yang luar biasa. Urapi hamba-Mu, ajarkan yang terbaik hari ini. Melalui hamba-Mu, biar hamba-Mu dapat mengajar dengan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti. Dan berkati semua jemaat-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati, katakan amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Shalom. Saya paling bersuka cita kalau habis khotbah ada jemaatnya diberkati, apalagi langsung melakukan. Tadi saya khotbah, kalau makan di meja makan, sukacita aja mengucap syukur. Gak perlu ngomongin penyakit ini, penyakit itu, diet ini, diet itu. Wah, langsung dipraktekkan dengan Ibu Yola tadi. Tadi biasanya kalau di lounge itu saya makan, Ibu Yola itu makannya dikit banget. Saya gemes lihat piringnya dia. Tapi dia tadi, saya sudah berhenti makan lama, dia masih makan terus. Itu contoh nyata bahwa firman Tuhan hidup ya Bu Yola ya. Iya kan? Nah, dan saya berdoa pulang dari tempat ini saudara nggak makan terus. Tapi maksudnya menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Amin. Hidupmu diubahkan, diberkati, mata rohani kita dibukakan, kita semakin percaya, kita tahu bahwa hari-hari ini bukan hari-hari yang baik. Dunia kita tidak sedang baik-baik saja, Indonesia tidak sedang baik-baik saja, ekonomi tidak sedang baik-baik saja, politik apalagi. Tapi saya percaya di dalam Tuhan kita bukan hanya baik-baik saja, tapi kita lebih daripada baik, lebih dari pemenang. Karena Tuhan kita dahsyat, amin. Siang hari ini saya mau khotbah tentang kemakmuran. Saya kan gak pernah khotbah tentang teologi kemakmuran. Tapi siang ini saya mau khotbah tentang kemakmuran. Tapi kemakmuran yang biblical. Kemakmuran yang tertulis, diajarkan terus sama Tuhan berulang kali. Bukan kemakmuran dari dunia, bukan kemakmuran secara materialistik. Tapi kemakmuran yang ada di dalam jiwa kita atau prosperous soul, jiwa yang makmur. Ini penting karena orang Kristen, orang percaya jiwanya harus makmur. Dalamnya ini harus penuh. Kalau dalamnya nggak penuh, kita nggak bisa jadi terang. Kalau dalamnya nggak penuh, kita nggak bisa jadi saluran berkat. Kalau dalamnya nggak penuh, kita nggak bisa menginjil, melayani, nggak bisa. Karena kita sendiri sedang bergumul, kosong, kering. Kita sendiri minta-minta terus sama Tuhan, kita sendiri butuh terus sama Tuhan. Kita sendiri rebutan berkat sama Tuhan, sama yang lain. Bagaimana kita bisa melayani? Kita akan bilang aku sendiri lagi bergumul, aku sendiri masih stres. Aku, dan aku. Tapi kalau jiwamu penuh, engkau punya banyak yang kau bisa berikan ke orang lain. Nilai tambah. Sekalipun mungkin materimu terbatas untuk dibagikan. Tapi waktumu, doamu, pelayananmu, kesaksianmu, hidupmu, hal-hal yang kecil. Percaya orang itu melihat. Dan kadang dengan secara intentional, secara sengaja. Tuhan tanpa engkau sadari, tanpa engkau tahu. Tuhan itu kadang seringkali buat orang-orang di sekitar kita, matanya itu diarahkan ke dalam hidup kita. Ditunjukkan.
Kadang kita nggak saksi, kita cuma hidup aja sesuai dengan firman. Kita cuma hidup aja jadi terang. Kita hidup gak pura-pura, kita hidup apa adanya. Kita jadi berkat. Tuhan itu bisa kirim orang-orang untuk bisa melihat, menyorot hidup kita. Dan akhirnya mereka diberkati. Maka itu hati-hati. Di tempat kerjamu, di rumahmu, terhadap pegawaimu, atasanmu, rekan kerjamu, customermu. Hati-hati. Jadilah, nggak perlu berusaha untuk menutupi. Tapi dengan otomatis, kalau jiwamu penuh, engkau akan otomatis memancarkan banyak dari dalam. Sukacitamu kelihatan, damaimu ada. Sehingga orang-orang dekat dengan engkau merasa diberkati. Itu hanya bisa terjadi buat orang yang jiwanya penuh. Jiwa yang penuh itu jiwa yang sudah mengalami metanoia. Jiwa yang sudah mengalami transformasi dari gelap menuju terang. Dari duniawi menuju kepada Kristus. Perubahan pola pikir. Pola pikir kita bukan lagi tentang dunia saja. Tetap kita harus mikir tentang dunia. Kita harus mikir tentang manajemen, tentang strategi, tentang pengembalaan, tentang hikmat, bagaimana mengelola uang dan seterusnya. Itu penting. Tapi maksud saya bukan hanya ke sana. Tapi pola pikir kita mulai mengarah kepada kerajaan. Kerajaan surga. Bukan cuma apa yang kita makan, minum, dan pakai. Because when your soul prosper, your life will prosper. Kalau jiwamu makmur, cepat atau lambat, hidupmu juga pasti akan diberkati. But when you chase prosperity in life, you will end with an empty soul. Kalau engkau mengejar kekayaan dan kemakmuran dunia, pada akhirnya jiwamu akan dikorbankan dan jadi kosong. Saya lihat orang-orang yang secara materi bukan cuma gak kekurangan, tapi berkelebihan. Semua dia miliki, semua ada berkelebihan. Tapi hubungan suami dengan istri ada jarak. Kami punya teman, dia adalah salah satu shareholder. Baik dengan saya. Kalau datang ke restoran, dia ayo ngajak saya. Ayo kita minum wine, kita makan, kita ngobrol, ayo. Dia orang yang salah satu masuk di dalam jajaran Forbes terkaya di Indonesia. Kalau saya sebutkan produknya pasti, semua saudara pasti pernah pakai produknya. Wah dia kalau datang weekdays, wah itu ngobrol bisa sampai malam, sampai restoran tutup. Tapi kalau minggu datang ke restoran ngajak keluarga, selalu di ruang VIP. Dia duduk itu nggak bisa lebih dari 15 menit. Dia selalu berdiri keluar, dia buka ruang VIP, dia toleh, dia lihat, dia masuk lagi kayak cacing kepanasan. Kan saya minggu jarang ada. Tapi kalau pas saya nggak ada, dia tanya istri saya, Agung mana Agung? Agung mana? Oh Agung pelayanan Pak. Oh iya ya. Terus pas saya ada dia, Gung sini Gung. Ayo ngobrol lah Pak. Lu Pak kan sama keluarga, enjoy aja. Gak tahu kenapa. Gua kalau duduk sama family gua mati gaya. Itu familymu, anakmu udah nikah, udah diberkati, semua gak kekurangan. Itu ada istrimu, ada mantumu, ada calon mantumu. Tapi you cannot enjoy. Why? Sedangkan saya kalau dengan waktu keluarga, saya gak mau diganggu. Temen ngajak ketemu, ngajak makan, ngajak apa, saya bilang, oh gak bisa, this is family time. Kalau saya liburan, pas kan hari Minggu, pas di kota itu ada gereja dan minta pelayanan, saya gak mau. Wah Pak gak rohani, terserah. Family come first. Bagaimana saya menghargai seperti itu, tapi bagaimana saya lihat orang-orang yang punya semuanya, tapi kayak jiwanya kosong. You gak mau hidup seperti itu kan saudara. Suamimu kaya banget, tapi dingin hubungannya. Engkau bisa beli tas seluruh dunia, engkau bisa beli. Barang branded engkau mampu. Keliling luar negeri, tapi anak-anakmu gak ada satu pun yang dekat dengan engkau. You don't want that kind of life. Trust me.
Jiwa yang makmur itu apa? Jiwa yang makmur itu adalah jiwa yang penuh, punya reserve banyak, cadangan banyak. Sehingga kalau disakiti dia gampang ampuni. Karena cadangan kesabarannya banyak. Cadangan kasihnya banyak. Dia bisa menguasai diri. Dia mampu mengucap syukur dalam segala hal. Dan dia mampu memberikan waktunya, pelayanannya, perhatiannya. Sekalipun dia sendiri bergumul, tapi dia masih mampu melayani. Sekalipun dia stres, dia masih mampu melayani. Ibadah saudara jam berapa tadi? Jam 7 ya? Kalau ibadah di gereja kami, di JBCC Alam Sutra 7.30 ibadah pertama. Istri saya pelayanan bagian hospitality. Kalau ada tamu-tamu yang dari luar atau senior pastor atau apa, dia selalu tugas. Nah kalau dia ditugaskan, dia jam 6, paling telat 6.15 sudah stay di lounge. Udah clean up, udah apa. Sampai senior pastor bilang, Jess, kalau misalnya kamu sibuk bisa apa? Oh enggak apa-apa pastor, enggak apa-apa. Padahal kalau kamu mau tahu, kami juga bergumul. Kami juga banyak kerjaan, kesibukan yang harus dilakukan. Tapi karena reserve-nya banyak, cadangannya banyak. Jadi sekalipun tersedot dengan dunia dan segala macam masalah dan kesibukannya, masih banyak cadangannya untuk bisa diberikan kepada Tuhan. Berapa banyak yang kalau sudah stres kerjaan sudah nggak bisa datang ibadah. Boro-boro pelayanan ibadah aja udah tinggal duduk, tinggal denger, tinggal nyanyi, dilayani masih nggak bisa. Apalagi pelayanan. Itu berarti jiwamu, miskin. Nah jiwa yang miskin itu tidak memiliki nilai tambah. Semua fokusnya ke aku. Aku juga butuh, aku sendiri sibuk, aku sendiri masih stres, aku sendiri masih bergumul. Padahal kalau dia mau sadar, banyak yang bisa dia bagikan. Kemarin baru rugi 5 miliar. Bos, kalau kau pernah rugi 5 miliar, berarti uangmu masih banyak. Sebagian kita boro-boro 5 miliar, rugi 500 ribu aja kita kepikiran. Iya kan? Nah itu contoh orang-orang yang kaya secara materi, tapi miskin jiwanya. Kikir. Bukan kikir cuma hal uang saja. Kikir untuk berbagi waktu. Kikir untuk melayani. Gak ada yang dia bisa tawarkan dan berikan dari hidupnya. Karena hidupnya selalu haus. Dan orang-orang seperti ini miserable, saudara. Dia akan nyusahin orang-orang di sekitarnya. Gak dipuji dikit dia tersinggung. Gak diakui tersinggung. Lu gak tahu ya siapa gua. Ya emang gua pikirin siapa lu. Lu mau menteri, lu mau presiden. Kalau lu gak hormat, gue juga gak hormat sama lu. Saya simple. Kan kita cuma menyembah Tuhan. Tapi orang-orang yang jiwanya miskin itu kasihan. Selalu minta diperhatikan, selalu minta dilayani. Selalu nyedot, tapi gak pernah ngasih. Nah saya lihat wajah-wajah saudara ini bukan wajah-wajah penyedot. Tapi wajah-wajah penyalur berkat. Amin. Gak ada, kotanya boleh malang. Tapi semua orang-orangnya diberkati. Amin. Terutama yang ada di gereja ini. Loh di Jakarta banyak itu penyedot. Udah kaya kurang aja kaya. Wah kalau mau cerita saudara, sejak kami punya restoran ini. Kebetulan shareholder kami juga banyak orang-orang yang luar biasa, teman-teman mereka. Jadi saya belajar banyak orang. Secara langsung di dalam marketplace, secara langsung. Kalau belajar dari gereja ya semua punya sayap. Kalau hari Minggu ketemu orang-orang di gereja semuanya malaikat. Shalom, haleluya, puji Tuhan, kesaksian ini dan ini. Wah kalau udah ketemu Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu, kelihatan semua belangnya. Kelihatan bagaimana how they treat orang-orang bawah, bagaimana mereka treat their wife, bagaimana mereka treat their driver, itu kelihatan semua. Kelihatan semua. Kaya, semua ada.
Tapi sombongnya minta ampun buat apa? Kemarin ada salah satu konglo juga datang di tempat kami. Dia tiba-tiba datang karena disuggest dari temennya untuk datang. Pas hari Minggu dia datang, brunch rame memang. Lagi rame dan lagi ada birthday party, ada barengan datangnya orang pulang gereja semua ada barengan. Nah dia ada di VIP. Pesan makanan agak lama sedikit. Enggak yang lama banget enggak. Cuma memang tempat kami tuh pace-nya harus benar-benar udah ada SOP-nya yang ketat. Nah kebetulan itu agak lama sedikit. Wah ada komplainnya minta ampun, udah wajahnya udah kayak apa, disapa nggak noleh begitu ya. Kebetulan saya habis pelayanan saya datang ke situ. Ini Kristennya banget. Istrinya, saudaranya fotonya sama pendeta-pendeta terus kalau di Instagram. Terus ditanyain manajer saya, say sorry, di-call makanannya nggak usah bayar, dikasih free dessert, dilayani dengan baik. We try to recover. Makin jadi dia. Gini kok katanya dia enak. Kata temen dia katanya. Kayak gini pelayanannya, gini. Bos, dari sekian customer kita di Google dapat rating 5.0. Itu susah banget. Setelah buka 7-8 bulan. Cuma lu aja yang komplain gitu loh. Sampai saya lihat, lu Kristen kayak begini. Nah hal yang kayak gitu saya lihat. Ternyata apa? Ternyata memang family-nya have an issue. Punya problem. Saudara mau tukar kebahagiaan keluargamu, damaimu untuk melayani Tuhan, kesehatanmu, lihat anak-anakmu tertawa, menantumu dekat dengan engkau, istrimu, suamimu, hubungannya harmonis, engkau mau tukar. Hanya supaya engkau bisa beli semua yang ada di dalam dunia ini, tapi engkau akan kehilangan apa yang ada di dalam jiwamu. Di dalam Markus 8:36. Markus 8:36. Coba ditampilkan ayatnya. Sebab apakah untungnya jika orang mendapatkan seluruh dunia, tapi apa? Kehilangan nyawanya. Gak ada kebahagiaan. Gak ada sukacita, gak ada damai, gak bisa nikmati. Sebenarnya orang yang diberkati itu bukan dari banyaknya, tapi dari kuasa untuk menikmati apa yang ada di dalam pengkhotbah. Kuasa untuk menikmati berkat, that's the power. Itu kuasa, tanda seseorang itu diberkati. Dia punya terbatas, dia punya sedikit, dia bisa nikmati. Dia dikasih lebih, dia bisa menikmati. Dia dikasih banyak, dia tetap bisa menikmati. Itu kuasa untuk menikmati berkat, itu orang yang jiwanya kaya. Tapi kalau jiwanya miskin, orang-orang di sekitarnya kasihan, pegawainya kasihan, tertekan. Orang-orang yang melayani dia kasihan, istrinya kasihan, suaminya kasihan. Ngomong semua salah, ngomong sedikit, wah langsung dibombardir kayak teroris begitu sama istrinya. Gimana suamimu mau betah tinggal di rumah kalau punya istri seperti itu? Istrinya salah sedikit, wah sudah di abuse secara verbally. Sih, you mau punya suami begitu sekalipun dia kayanya minta ampun? Gak mau kan? Karena orang yang miskin jiwanya itu akan nyusahin orang di sekitarnya, udah. Jadi kalau saudara ketemu, saudara nggak bisa nyari di sini semuanya kaya jiwanya. Kalau engkau suatu saat nanti di luar ketemu orang yang tahu kan orang-orang model begini, nyusahin orang di sekitarnya, gampang ngamuk, gampang irritated, gampang tersinggung, gampang kepahitan, gampang marah. Sudah pasti itu jiwanya miskin. Saudara bisa punya mobil bagus, mobil bermerek. Kalau kau gak isi bensinnya, kau gak bisa pakai mobil itu kemana-mana. Gak bisa pakai. Orang tanya, mobilmu bagus kok gak engkau pernah pakai? Oh belum ada bensinnya. Jadi kau masuk mobil, dilihat, difoto, dirasakan. Tapi gak bisa nganter engkau. Buat apa? Mending kau punya Avanza, punya Kijang, punya Expander yang sederhana-sederhana. Tapi kok bensinnya penuh, nggak bisa pakai kemana-mana. Bisa nganter kau sekolah, nganter kau kerja, nganter kau vacation, jalan-jalan ke Surabaya.
drive ke Jakarta, nyampe. Pasti nyampe kok, asal bensinnya diisi. Hidupmu sederhana, it's okay. But you're fruitful, engkau berbuah. Engkau bisa nyampe kemana-mana Tuhan utus engkau. Engkau bisa hidup dalam destinimu, dalam callingmu, melayani. Kemana-mana engkau bisa jadi buah, jadi berkat. Sederhana gak apa-apa. Daripada hidupmu, wow, gemerlapan semuanya. Tapi engkau gak bisa ngapa-ngapain. Karena engkau selalu merasa kurang. Nanti kalau keluar mobilku lecet. Nanti kalau keluar mobilku berdebu. Nanti kalau keluar, waduh mobilku nanti kalau kena ini, kena itu. Wah gak aman, gak. Terus lu ngapain kaya? Ngapain lu beli mobil mahal? Iya enggak sih? Kalau cuma untuk dilihat, gak perlu beli mobilnya bos. Majalah aja bisa. Lu buka no majalah atau lihat di YouTube. Rolls Royce, udah search Rolls Royce. Keluar di YouTube, tonton aja di TV yang gede. Bagus kok, sama. Ngapain lu beli? Yohanes 4 ayat 14. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi apa? Mata air. Di dalam dirinya yang apa? Terus menerus. Memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dunia menjanjikan engkau kemakmuran yang sementara. Yang gak akan pernah membuatmu puas. Makin banyak makin kurang. Makin memiliki makin gak bisa menikmati. Jangan mau ditipu dengan itu. Hanya Tuhan yang bisa memberikan engkau kemakmuran sejati. Karena harus diproduksi dari dalam keluar. Itu hidup orang percaya. Diproduksi dari dalam keluar. Bukan kan dari luar ke dalam. Gak bisa. Ada istilah money cannot buy happiness. Well, setuju gak? Setuju saya. Ada benernya. Benernya apa? Kalau engkau unhappy, kalau engkau nggak bahagia, hidupmu nggak happy, nggak bahagia, nggak punya damai, mau punya uang seberapa pun nggak akan bisa beli kebahagiaanmu itu, bener. Tapi kalau hidupmu start with Tuhan dan engkau sudah bahagia, nah ini ceritanya lain. Ditambahin duit makin bahagia engkau, bener nggak? Duit pas-pasan aja udah bahagia. Ditambahin lebih bahagia. Gak pernah naik pesawat pesawat singa aja udah bahagia. Apalagi terus dikasih SQ yang business class, yang first class gitu. Yang sekali berangkat puluhan ribu US dollar. Wah lebih gila, lebih kita nggak tidur 18 jam mungkin kita fotoin, kita kamerain terus ya kan, deso begitu ya kan, happy-nya banget meluap-luap. Nah coba kalau engkau sudah punya semuanya, engkau naik begitu, yang ada apa? Capek banget sih, ini nggak nyampe-nyampe, capek banget sih. Ini apa ini first class kok ada debunya? Ini apa ini kok ada gopilnya? Ini kok kabelnya gulungnya nggak benar, komplain aja. Am I right? Beneran? Sih, bayangin loh hatinya Tuhan kalau lihat anak-anaknya kayak gitu gimana. Makanya Tuhan bilang, drink from my wells. Minum dari sumurku. Itu akan terpancar air kehidupan yang membuat engkau tidak akan haus lagi. Prosperity of the flesh, kemakmuran dunia itu apa? Duit. Semua orang mau duit kok. Udahlah, nggak usah ngomong, oh gue nggak butuh duit. Alah, gombal. You nggak bisa beli dengan doa. Semua barang di dunia ini kau beli pakai duit. Iya kan? Tapi bukan berarti kau kejar duit. Kalau engkau kejar duit, engkau akan dibuat stres, engkau akan dibuat budak, dan duit akan berkuasa atasmu. Kita butuh duit sebagai alat which is we are the master. Kita tuannya, dia alat yang kita pakai.
Tapi kalau kita kejar duit, dia tuan, kita alatnya duit. Nah itu repot. Makin banyak duit, makin gak puas. Apa? Prosperity dunia, prosperity jasmani, sukses, comfort, teknologi. Teknologi bagus, teknologi kalau digunakan dengan baik bagus. Sangat menolong dan sangat membantu kita. Tapi akibat teknologi, anak-anakmu makan di meja makan udah gak ngomong sama saudara kan, ngomongnya sama telepon. Ya enggak? Mama-mama daripada stres, salah siapa suruh beranak terus? Ya kan, daripada stres, saudara anaknya dikasih iPad aja satu-satu. Udah lu ngurus lah biar mama makan. Teknologi, ya kan? Kemana-mana udah pakai, ya mungkin di Malang masih belum ya. Kalau di Jakarta semua andalin Waze, Google Map, istri saya. Udah ratusan kali ke tempat yang sama, dia tahu. Begitu Google Map-nya, Waze-nya nggak pakai, dia nggak tahu dari poin A ke B, B ke C, ke A ke C, dia langsung bingung. Teknologi membuat kita dependent, tergantung. Semua dari dunia ini harus ada harga yang kau bayar. Kesehatan. Wah, orang sekarang apalagi zaman sosial media, semua jadi ahli gizi. Semua jadi dokter. Bu Yola aman. Nanti dia kepahitan sama saya khotbah dia nggak ada di depan lagi. Semua ngerti, oh ini nanti kamu kolesterol, oh ini nanti kamu asam urat, oh ini nanti. Termasuk mertua saya gitu. Tadi saya ngomong. Saya pipis. Dia bilang, hati-hati itu kencing manis. Loh masa orang pipis kencing manis? Pernah saya datang ke rumahnya, ya kan, say hi sama istri saya pas off, habis dari mall, dia tinggal di apartemen di atas, kita naik. Kan capek, panas gitu ya, menguap, kan gampang ngantuk, coba cek darahmu. Loh, orang menguap suruh cek darah. Dan biasanya orang-orang yang begini justru orang-orang yang banyak penyakitnya. Dia penyakitnya banyak, di kursi roda, dia 100 kilo lebih. Udah stroke, udah apa. Jadi dia mungkin karena dia trauma, jadi dia lihat semua penyakit. Apalagi kalau makan. Wah langsung banyak sekarang ahli gizi. Lu jangan makan ini loh, ini bisa gini, jangan makan ini, jangan ini. Jadi orang seleranya makan habis dong. Saudara saya mau beritahu, di rumah makan tidak pernah ada penyakit. Penyakit itu cuma ada di rumah sakit sama di Prodia. Kolesterol, kencing manis, asam urat, apa itu cuma ada di lab. Di rumah sakit nggak ada. Di rumah sakit yang ada buntut, otak, paru goreng, hauje itu. I mean like this. Lu kejar kesehatan, tapi lu makin sakit. Lu kejar keamanan, tapi hidup lu makin gak aman. Lu kejar ketenangan, ketenaran, kesuksesan, tapi hidupmu makin sepi. Karena yang datang teman-teman palsu dan penjilat-penjilat saja. Itu kan menyedihkan. Kalau engkau mau kejar dunia, ini yang akan kau dapatkan. Makin kau punya, makin kau kurang. Makin kau bisa dan mampu beli, makin kau gak puas. Kita kalau dari sepeda motor, nabung, terus tiba-tiba dapat mobil. Gak usah mobil bagus-bagus lah. Mobil-mobil R3, mobil-mobil LCGC begitu ya. Baru, yang masih bau pabrikan gitu. Kita cium, baunya enak. Padahal tuh bau bangku. Bau karpet, baunya enak, bau baru. Kita duduk, kita ajak anak-anak kita keliling kompleks. Bilang ya sama papa pergi Indomaret keliling, mobil baru. Seneng banget. Besok pagi-pagi biasanya gak bangun pagi. Mobil yang udah dicuci dari showroom, datang ke rumah dicuci lagi. Tiba-tiba rajin, seneng, nikmati gitu loh, ya kan? Begitu engkau bisa beli semuanya. Sales mobil datang lagi, Pak ini ada yang model baru lagi. Ya udahlah, lu kirim. Terus kirim cuma dilihat apa, ini bedanya cuma lampu sign-nya ini. Ya oke. That's it. Ya gak bisa lebih puas kan? Kepuasanmu hilang. That's why sometimes the less is more. Kadang kurang itu lebih. So,
saya mau buat saudara sadar bahwa sebagian dari kita hari-hari ini sedang salah fokus. Engkau fokus ke sesuatu yang sifatnya sementara, yang sifatnya fata morgana, yang sifatnya tipuan, yang sifatnya pada akhirnya malah membuat engkau semakin kurang dan kecewa. Pak, tapi ini kenyataan, I know. Saya tahu kenyataan ekonomi lagi gak baik, saya tahu. Saya buka restoran juga gak pada waktu yang pas. Kita buka gak lama pemilu. Habis pemilu krismon, habis kemarin lebaran makin parah lagi ekonomi. Kanan kiri restoran-restoran bagus, restoran-restoran mall, restoran besar tutup satu persatu. Kita malah buka, kayaknya salah waktu kita. Harusnya buka itu pas setelah Covid selesai kita buka. Tapi Tuhan bilang, kan aku sediakan sekarang bukan setelah Covid. Kalau aku mau kamu buka setelah Covid, aku sediakan berkatnya setelah Covid. Kalau aku mau sediakan di masa sukar, berarti kamu harus percaya aku bisa menyediakan di masa-masa sulit sekalipun. Ya tapi kan sport jantung. Ada masa-masa di mana restoran kami, pegawainya berdiri semua, dengan seragam yang gagah, tapi nggak ngapa-ngapain, tusuk gigi jatuh bisa bunyinya kedengeran. Terus udah gitu, istri saya telepon ke teman-teman, kan banyak teman-teman F&B sekitar Senopati situ, teleponnya gimana restoran? Waduh sepi bu, aduh kosong, semua pada laporan-laporan begitu. Wah makin stres kan. Ya kalau kita tanya dunia, kita dapat berita dari dunia. Aku bilang begini, ayo kita percaya. Kalau Tuhan yang kasih, Tuhan yang provide, Tuhan yang sediakan. Bangkitkan iman lagi. Sekalipun seperti itu kita gak kehilangan damai. Kita gak kehilangan harap. Kita masih planning untuk hal-hal yang lebih baik. Istri saya masih ngomong sama anak saya, nanti mami pindahin kamu ke sekolah yang lebih baik kalau berkatnya sudah ada. Dan seterusnya. Kita punya planning ke depan yang lebih baik. Karena kita percaya Tuhan kita baik. Kalau kita ngomongnya baik, kita percaya baik, kita yakin baik, maka yang baik akan datang ke dalam hidup kita. Tadi malam kita barusan ada event Bastille Day. Bastille Day itu is a French National Day, kayak Independence gitu. Restoran fully book, 2 kali sitting, fully book semua. Hari sebelumnya dipakai untuk perayaan daripada Chandra Asri yang kemarin barusan melantai IPO, dan kalau yang saudara biasa beli saham saudara pasti tahu sampai 530 oversubscribe. Mereka celebrate di tempat kita. Wah itu nggak karu-karuan, itu omsetnya 1 malam cuma 4 jam itu bisa ngalahin omset hampir 1 minggu saudara, which is banyak banget. Karena mereka jor-joran, minumnya apa sudah free flow semua, buka semua. Hari sebelumnya ada lagi yang rayain. Hari sebelumnya ada lagi yang datang. Hari sebelumnya ada lagi event. Tuhan kirim orang-orang yang saya nggak even kenal. Orang-orang yang luar biasa. Tamu-tamu yang kita mikir, tahu kita dari mana? 2 bulan lalu kok nggak salah. Iya, I think it's about 2 months ago. Tiba-tiba istri saya dapat email. You are nominated become the 30 best restoran di Jakarta, Bali. Dan ini nominasi dari Prestige, ini bukan nominasi abal-abal. Ada nominasi-nominasi lain yang lu harus beli. Bayar si Captio, bayar Sacaptio, bayar Gocaptio, tergantung mau nomor berapa, itu bisa. Tapi ini enggak, karena yang punya orang kaya banget. Dan yang secret shopper datang makan, datang itu orang-orang sosialita yang kaya-kaya banget. Yang Instagramnya private semua. Bukan sosialita yang pamer-pamer, yang new money, bukan. This is yang old money, semua datang, dia makan, dia report. Ada 30 juri ternyata, teman-temannya semua. Jakarta, Bali aja yang dinilai. Akhirnya kami dapat undangan, kami datang. Begitu kami datang, kami duduk, teman saya satu juga, dia sosialita cukup terkenal. Dia datang, koyo susah aku lek restoran mun aku, iki lawani wake hebat-hebat semua, ngomong Surabayaan. Dia anaknya Wong Hang. Dia ngomong sama saya, bilang gak apa-apa bro, yang penting diundang aja udah happy, udah bangga. Kita duduk, dipanggil satu restoran ini, yang memang terhebat di Jakarta paling bagus.
Satu lagi, ya memang terhebat itu paling bagus, yang udah bertahun-tahun. Kita waktu itu baru buka 4 bulan. Dipanggil lagi satu, dipanggil kalau nggak salah ke-6 atau ke-7 dipanggil. Restoran kami, istri saya loncat dari bangku. Dapat, kita dapat. Jadi kita menang 30 restoran terbaik. Baru buka 4 bulan. Kita nggak tahu dari mana. Saudara, it's not about pride. It's all about God. Yang saya ingin sampaikan bukan bagaimana hebatnya. Kita tahu kita banyak kekurangan. Yang saya mau sampaikan, kalau engkau percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil. Engkau akan dipromosikan, engkau akan diangkat. Orang gak kenal akan dikenalkan. Dia akan buka dari segala penjuru. Pintu-pintu akan dibuka. Dan itu benar adanya. Dan saya lihat, jadi kita harus kaya di dalam dulu. Saya mau berpikir, kita harus bisa bersyukur dulu. Restoran rame, restoran sepi, bisnis rame, bisnis sepi. Kita tetap harus bersyukurnya sama. Dari situ Tuhan lihat hati kita. Tadi saya sharing tentang anak saya yang nomor 2. Anak saya yang cewek. Baru sekian tahun yang lalu waktu dia masih SD kelas 6 gitu aja. Kalau saya luar kota, dia love bomb saya. Wah, dia WhatsApp saya tuh bisa hati banyak begitu saudara. Wah, dia bilang, where are you daddy? You lagi ngapain daddy? I love you daddy. Wah, love bombing gitu. Wah, saya seneng dong. Anak cewek saya bisa cinta banget, kangen banget. Mamanya aja gak pernah texting gitu. Iya kan? Mamanya gak pernah tanya, lu lagi di mana? Dia tahu saya pelayanan, ya udah. Kadang cuma bilang good night gitu, good morning gitu, udah. Ini dibom sampai saya kadang tunjukkan ke pengerja ini loh, ketawa mereka. Liburan naik SMP. Tahun lalu, 2 tahun lalu. The texting stop saudara. Hancur hati saya. Hancur. Saya tanya, Dedi keluar kota kok kamu gak pernah teks Dedi lagi? Hehe, gitu aja. Do you still love me? Of course I love you. Tapi kenapa gak testing? Hehehe. Terus dia butuh sesuatu, Dad, beliin ini dong Dad. I love this, I want this, beliin ini. Ya tapi kamu kiss me dulu ya, oke, cep gitu. Ya udah ya beliin ya. Materialistis banget saudara. Apakah dia gak sayang sama saya? Masih sayang. Saya yakin kadar sayangnya masih. Dia masih sayang saya, dia masih percaya saya, dia masih tinggal di rumah saya, dia masih anak saya. Dia gak berubah semuanya, cuman ekspresinya berubah. Saya tahu kok saudara itu masih cinta Tuhan. Saya tahu saudara masih percaya Tuhan, cinta Tuhan, datang ke rumah Tuhan, dekat Tuhan, bahkan melayani Tuhan saya tahu. Tapi sebagian kita ekspresinya sudah berubah. Yang dulunya, Tuhan di love bomb begitu. I love you Lord gitu. Aduh Tuhan kalau saksi wah begitu. Sekarang, puji Tuhan. Bukan Tuhan itu bucin. Tapi sebagai hati seorang bapa. Sekalipun dia tahu engkau mengasihi dia. Engkau cinta dia, engkau percaya dia. Tapi dia juga ingin melihat ekspresimu kepada dia. Kasih yang mula-mula. Kenapa? Karena dia beranjak untuk menjadi teens, remaja. Memasuki usia yang ke-13. Sudah SMP. Ada kecanggungan. Ada teman-teman baru. Pembahasan baru. Nah semua itu ada dari luar yang mempengaruhi sehingga ekspresi cintanya kepada saya berubah. How about you? Apakah ekspresi penyembahanmu kepada Tuhan berubah karena engkau sudah nikah? Yang tadinya belum menikah kalau nangis sampai iler semua, umbel keluar semua. Iya kan? Belum punya anak engkau masih wah gitu. Luar biasa sama Tuhan, sekarang sudah gak ada waktu. Belum punya bisnis dulu, wah begitu Tuhan berkati dikit. Kayaknya hatinya berdedup-dedup untuk bersaksi. Sekarang sudah punya bisnis, ditambahkan, diberkati. Malah komplain aja, bunga naik, utang ini apa. Sih,
Dari luar semua pengaruh itu yang membuat ekspresi penyembahanmu kepada Tuhan tidak seperti semula. And yes, itu membuat hatinya sedih. Masa Tuhan gak tahu hatiku? Dia tahu. Saya tahu hati anak saya. Awal-awal sampai saya tunggu teks gitu. Biasanya kalau saya malam pulang setelah khotbah gitu ya, atau siang gitu, pasti anak saya teks. Saya tunggu, kok nggak teks ya, kok nggak teks ya, kok nggak teks ya. Ada something is missing. Sama, ada sesuatu yang hilang di perasaannya Tuhan. Ketika engkau menukar ekspresi penyembahanmu dengan keluh kesah, dengan stres, permasalahan-permasalahan dunia. Tuhan mau ngomong gini, sudahlah gak usah khawatir. Aku bisa atasi kok, datang aja dulu sama aku. Sudah jangan sibuk, duduk aja di sampingku seperti Maria, dengar aku. Kamu duduk mendengar diam, aku sanggup memberkati. Aku sanggup mendatangkan segala cara, favor after favor ke dalam hidupmu. Saya bersaksi karena saya buktikan sendiri dengan mata kepala saya bagaimana Tuhan mengirim berkat ke dalam rumah perbendaharaan kami. Saudara, itulah hukum dunia. Semakin kau kejar, semakin kau membutuhkan. Semakin kau dapat promosi, semakin kau ambisius. Semakin engkau punya, semakin kau gak bisa puas. Semakin tinggi posisimu, semakin kau merasa gak aman. Nah kalau posisimu entry level, ngapain lu insecure? Gak ada yang mau goyang posisimu, ya gak? Tapi begitu kau diangkat di posisi yang lebih tinggi, engkau merasa khawatir kalau engkau nanti digantikan orang lain, bener gak? Dan itu bukan hanya di marketplace, di gereja juga begitu, sama. Ya kan? Sama. Nah Tuhan gak suka itu. Semakin engkau terkenal, semakin kau kesepian. Dulu waktu masih bokeh, masih nggak ada apa-apa, nggak ada orang yang kenal. Begitu ada teman datang, kita seneng ngobrol sampai malam. Dia traktir kita, kadang kita makan apa adanya, begitu ya. That's the true friend. Mereka datang waktu engkau bukan siapa-siapa. Tapi waktu engkau diangkat, engkau terkenal, banyak yang datang, banyak yang muji, banyak yang ngajak makan, banyak yang ngomong kok hebat, engkau luar biasa. That's a fake friends. Mereka datang cuma karena engkau sudah hebat. Waktu engkau belum hebat kemana? Ya enggak sih? That's why they are lonely. Banyak mereka yang nggak bisa share masalah mereka. Karena mereka nggak percaya, karena mereka sadar orang-orang di sekitarnya itu palsu semua. Sih, bayangin kalau jiwamu nggak kaya, orang-orang ini akan menjadi depresi. Makanya itu sebagai penutup, gak usah dibaca, di dalam Matius 5, kalau saudara baca nanti di rumah, khotbah Tuhan Yesus di bukit, dia mulai dengan berbahagialah. The less you have, the more you get, sometimes. Semakin kurang yang kita miliki, semakin banyak yang kita bisa ambil darinya. Kadang kekurangan itu mendatangkan kelebihan dalam hidup kita. Di ayat yang ketiga Tuhan bilang, berbahagialah orang yang miskin di hadapanku. Poor and spirit. Di dalam artinya. Miskin di dalam jiwa, miskin di dalam roh, kayak kurang sama Tuhan, kurang. Ada orang yang merasa kurang, dua macam. Macam pertama kurang terhadap dunia. Kurang kaya, kurang happy, kurang cantik, kurang aja. Jadi dia sudah lakukan segala cara. Hidungnya kurang mancung, matanya kurang belok, lipatannya kurang banyak. Ya jidatnya kurang lebar, kurang aja pokoknya. Terus sudah dilakukan semua jadi over lebar, over mancung, over panjang, kan lucu. Ya kan jadi antik. Itu dunia kurang. Nah kurang yang itu Tuhan bilang jangan. Kamu gak bahagia kalau kamu kurangnya terhadap dunia. Tapi kalau kurangmu terhadap aku. Tuhan, more of you. More of you. Seperti rusa rindu sungaimu. More of you. I want more of you. Kayak kurang.
Jadi kitanya bucin. Kayak anak saya waktu dia belum beranjak remaja. Dia kayaknya jadinya, saya di mall jalan sama istri saya, gandengan tangan dipisahin sama dia. Dipisahin, dia di tengah. Ya ada baiknya juga, sekarang saya ke mall saya bisa hug my wife, bisa gandeng, dia cuek. Dia gini. Tapi saya curi-curi panjang, saya lihat, kok dia cuek ya? Ada something is missing. Itu Tuhan bilang, kalau kamu want more of me, miskin di dalam spirit, jiwamu haus akan aku. Tuhan bilang apa? Berbahagia. Karena mereka yang empunya kerajaan surga. Even dia bilang berbahagia waktu kamu berduka cita karena kamu akan dihibur. What makes you sad sekarang? Apa yang membuat engkau sedih hari ini? Tuhan bilang, apa yang membuat engkau sedih dari dunia, aku akan menggantikan dengan sukacita. Aku sedih Tuhan, aku dikhianati. Kau akan dihibur, digantikan dengan orang yang jauh lebih baik. Sahabat yang lebih baik, pacar yang lebih baik, masa depan yang lebih baik. It doesn't make sense. Orang lagi patah hati kok disuruh bahagia. But kalau engkau punya iman dan harap, it become make sense. Jadi masuk akal. Karena Tuhan tahu masa depan kita. Oh ternyata Tuhan suruh bahagia karena dia tahu masa depan kita. Oh aku bergumul Tuhan di dalam keuangan. Tuhan bilang berbahagialah. Karena nanti waktu aku berkati, kamu udah tobat dan kamu bisa mengelola uang dengan baik. Yang tadinya kamu gak bisa kelola uang. Waduh Tuhan gak ada kerjaan, waduh Tuhan aku gak dipakai sini, gak dipakai situ karena kurang skill Tuhan. Dan akhirnya engkau belajar lebih lagi, engkau sekolah lagi, engkau cari pengalaman lagi. Tuhan bilang berbahagialah. Dari pergumulan ini kamu jadi orang yang lebih skillful dan jadi orang yang lebih kreatif. Gini loh saudara, kalau engkau dari dunia, engkau bisa dibuat stres. Itu tujuan iblis supaya engkau tidak bisa kreatif lagi. Supaya ide-ide yang dari Tuhan itu buntu. Makanya engkau dibuat stres. Tapi kalau jiwamu kaya, apa yang ada dari dunia ada pengaruhnya, tapi engkau bisa tolak. Karena persediaannya banyak. Nah engkau akan bisa tetap damai di dalamnya. Nah dari sana waktu engkau berdoa dan menenangkan diri, ide mulai datang. Dan engkau bisa menjadi kreatif. Ini kok bisnis sepi ya? What can I do? Langsung datang ide. Oh, aku bisa lakukan ini. Aku buat event ini. Aku network dengan ini. Dan akhirnya it works. Berhasil. Pada saat kemarin COVID, istri saya pernah kerja di satu hotel. Di mana semua industri hotel dan F&B kosong. Orang gak bisa makan, keluar. Restoran-restoran tutup. Tapi peraturan itu tidak melarang orang secara private makan di dalam kamar hotel. Dia kerja waktu itu di Fairmont, Senayan. Hotelnya gede, kamarnya banyak dan kosong. Tidak bisa generate income. Dia punya ide akhirnya in-room dining. Jadi dijual kamarnya not as in hotel tapi as in makan di dalam kamar. Dibatasin kamar mandi sama bednya gak boleh diutik-utik, gak boleh dimasukin. Cuma ditaruh meja, kursi, dan keluarga, suami istri, anak boleh makan bareng di situ. Seperti di dalam rumah. You know what? Boom, penuh saudara. Wah seneng bosnya. Income-nya banyak. Sama waktu dia dipindah lagi ke kerjaan baru. Prestasi lagi, dia bisa bawa jadi 50 best bar. Dia bisa bawa ini. Hotel dengan restoran biasanya yang namanya hotel, income-nya hotel, kamar lebih tinggi daripada income-nya F&B. Tapi waktu dia ada di St. Regis kemarin, St. Regis Jakarta starting opening, dia bisa membawa revenue F&B lebih tinggi mengalahkan kamar hotel. Gampang? Enggak gampang. Apakah dia pintar banget? Enggak, saya tahu istri saya, dia pintar tapi enggak banget. Pintaran saya kok. Enggak, kurang saudara. Tapi yang saya tahu apa? Dia andalkan Tuhan. Dan dia humble. Dan dia benar-benar tahu keterbatasannya dia. Dan dia rajin. Ide datang. Saya mau beritahu saudara di hari-hari ini. Kalau engkau nggak tenang, tenggelam.
Di hari-hari ini engkau harus tenang. Untuk bisa tenang, jiwamu harus kaya. Kalau jiwamu kaya, engkau tenang, lihat ke depan. Akan ada hal-hal baru yang Tuhan sediakan. Dan aku berdoa semua tidak ada kecuali diberkati. Mari beri kemuliaan, kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau baik, engkau dahsyat. Biar kesaksian kami, biar pengajaran akan firman-Mu membuat jemaat-Mu di tempat ini lebih jelik lagi. Terutama mata iman dan rohani kami untuk melihat betapa besar kasih setiamu buat kami. Di tengah-tengah krisis yang ada Tuhan, Kau selalu pelihara anak-anak-Mu tempat ini. Jangan biarkan mereka takut dan sendiri. Jika ada yang kehilangan pekerjaan, Tuhan gantikan dengan pekerjaan yang jauh lebih baik. Jika ada company-company, perusahaan-perusahaan dagang mereka yang omsetnya turun, Tuhan berikan mereka sesuatu yang luar biasa. Gebrakan, ide yang cemerlang, kreativitas yang luar biasa. Sehingga mereka bisa tampil bersinar di antara yang lain. Sehingga mereka bisa diberkati, Kau kirim Tuhan dengan segala hal yang ajaib, customer-customer dalam hidup mereka. Jika mereka mengalami problem di dalam rumah tangga mereka, kesehatan mereka, apapun Tuhan. Tuhan Kau berjanji apa yang kurang di dalam kami. Tuhan tetap katakan berbahagialah. Karena kami tahu bukan karena kami harus berbahagia di dalam kekurangan. Tapi kami berbahagia karena di dalam kelemahan kami kuasa-Mu semakin nyata. Terima kasih Tuhan Yesus menteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya kami tidak menunggu tahun depan. Kami tidak menunggu tahun 2027 dan seterusnya. Kami tidak percaya ramalan-ramalan, dukun-dukun, dan nubuatan-nubuatan yang tidak berasal dari Engkau. Tapi kami percaya jika kami bersama dengan Tuhan di tahun kapanpun, di hari kapanpun, di minggu kapanpun, bahkan hari ini, besok dan seterusnya, kami tetap diberkati dalam nama Yesus. Tidak menunggu, tapi kami sudah diberkati, sedang diberkati, dan terus diberkati. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Saatnya kita kembali diberi kesempatan untuk memberikan persembahan diakonia. Di mana persembahan ini nanti akan digunakan untuk pembangunan gereja di desa. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang terbaik yang sudah Engkau berikan kepada kami dan sudah kami terima sampai hari ini. Dan saatnya Tuhan kami mau memberi persembahan kami yang terbaik dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi persembahan bersama-sama katakan amin. Ibadah selesai, hati jadi fokus, jalan-jalan bareng teman yang tulus. Info gereja jangan sampai putus, langsung aja tonton YHS News. YHS Church kembali dengan tantangan seru buat kamu. Yuk ikut lomba TikTok Dance. Yesus hebat sekali. Gak perlu jago dance atau gerakan ribet kok. Yang penting gerakannya gampang diikutin. Dan videonya menarik. Bagikan videomu dan kumpulkan like sebanyak mungkin. Kamu bisa dapetin lagunya langsung di akun TikTok @YHSChurchOfficial. Mulai dari bagian refnya ya. Upload video kamu, tag akun TikTok @YHSChurchOfficial dan pakai hashtag lomba TikTok Dance Yesus hebat sekali. Video yang paling menarik dengan like terbanyak bakal dapat hadiah 1 juta rupiah. Batas pengumpulan Rabu 10 September 2025. Pengumuman pemenang Minggu 21 September 2025. Ajak teman, keluarga, atau rekan pelayananmu. Tunjukin kalau Yesus memang hebat sekali. Sampai ketemu di TikTok ya. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Kini saatnya untuk memberikan korban ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan atau persepuluhan saudara melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Silahkan menulis keterangan persembahan atau persepuluhan dari kota mana. Persembahan dan persepuluhan juga dapat diberikan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Kemurahan hati saudara mendukung setiap pekerjaan dan pelayanan di gereja ini. Yesua Hamasia, bless you. Puji Tuhan, mari berdiri bersama-sama. Kita percaya pulang dari tempat ini kita membawa sukacita dari Tuhan, amin. Amin. Salibmu dahsyat.
dosa hilang, putus sinar, Yesus menang selamanya. Langkahku teguh, janjiku tak goyah walau badai datang. Sebab anugerah-Mu cukup bagiku, ku hidup dalam kemenangan. Bersorak karena anugerah menari, sebab kasih tercurah. Yesus hidup sejati, sebab itu ku takkan ragu. Bersorak karena anugerah, hidupku penuh kuasa surga. Bukan karena aku layak, tapi karena salib-Mu dahsyat. Hari ini ku bangkit bersyukur, kasih-Mu tak pernah luntur. Dosa hilang, amin, putus sinar, Yesus menang, Yesus menang selamanya. Langkahku teguh, janji-Mu tak goyah walau badai datang. Sebab anugerah-Mu cukup bagiku, ku hidup dalam kemenangan. Bersorak karena anugerah menari, sebab kasih tercurah. Yesus hidup sejati, sebab itu ku takkan ragu. Bersorak karena anugerah, hidupku penuh kuasa surga. Bukan karena aku layak, tapi karena salib-Mu. Bersorak karena anugerah menari, sebab kasih tercurah. Yesus hidup sejati, sebab itu ku takkan ragu. Bersorak karena anugerah, hidupku penuh kuasa surga. Bukan karena aku layak, tapi karena salib-Mu dahsyat. Salib-Mu dahsyat. Sama-sama sorakan salib-Mu dahsyat. Haleluya, haleluya. Katakan kepada kiri kanan, Tuhan Yesus dahsyat. Toleh kiri kanan saudara. Haleluya, luar biasa ibadah pada siang hari ini. Ya, kita diberkati melalui ibadah. Saya ucapkan terima kasih Pak Gusti yang sudah melayani kita pada siang hari ini. Dan bersyukur buat lawatan Tuhan di tengah-tengah ibadah Geraha 2 siang ini. Ibadah yang mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Kita diberkati melalui pujian dan penyembahan serta kebenaran firman Tuhan. Roh dan jiwa dipenuhi dengan Roh Kudus. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Semua jemaat dikuatkan, dipulihkan dan dipenuhi dengan kelimpahan kasih Bapa Yahweh. Tetap percaya, tetap berharap dan tetap beriman. Janji Tuhan pasti digenapi. Pulang dari tempat ini, semua terima mujizat Tuhan. Yang sakit sudah terima kesembuhan. Yang lemah sudah terima kekuatan baru. Yang berbeban berat sudah terima kelegaan. Bisnis dan keuangan semakin diberkati Tuhan. Keluarga-keluarga diberkati menjadi keluarga sukses, bahagia dan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Semua jemaat pulang dari tempat ini menjadi jemaat pemenang. Dan apapun yang dikerjakan sepanjang minggu ke depan dibuat Tuhan berhasil dan hidup berkelimpahan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Pastor Gusti dan Gusti Agung dan seluruh tim yang melayani siang ini. Tuhan akan pakai lebih dahsyat lagi. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara angkat tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Berkat Bapa Yahweh dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus serta penyertaan kuasa Roh Kudus menolong, menyertai dan memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus
yang percaya sudah diberkati dan akan terus diberkati Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat berlimpah, Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian syukur bagimu. Kau